Nah, oke. Jadi di video selanjutnya kita akan membahas Gauss Quadrature Integration. Nah, untuk Gauss Quadrature itu sendiri sebenarnya kita bisa berangkat dari trapezoidal juga. Jadi kalau di trapezoidal ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, dia ada sebuah konstanta. Ada sebuah konstanta yang semisal kita misalkan mereka ini adalah konstanta yang berbeda, kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita mulai dulu dari Gaussian quadrature dengan dua titik. Nah, jadi alih-alih kita menggunakan A dan B, kita akan menggunakan X1 dan X2. Ini typo ya, jadi X2 yang dimana kita tidak mengetahui gitu. C1, C1, C2, X2-nya kita belum mengetahui. Nah, kita bisa misalkan sebuah fungsi, misalkan ada polinomial seperti ini. Nah, kalau kita integralkan dari batas bawah A sampai batas atas B, kita bakal mendapatkan seperti ini. Ini kita lakukan integral seperti biasa, integral tentu. Yang kalau misal kita kelompokkan, dia ada A0, ada B min A, ada B kuadrat min A kuadrat, per 2, ada ini, juga ada ini. Nah, misal kita akan melakukan integral juga, tapi dia pakai Gaussian quadrature, yaitu rumus yang ini, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini. Nah, kalau misalnya kita kalikan pelangi seperti ini, dan kita susun, kita akan mendapatkan seperti ini, dan kita bisa selaraskan. Jadi ini itu sama dengan ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini, dan ini sama dengan yang ini. Nah, ini bisa kita tulis sebagai berikut. Nah, kalau keempat persamaan ini kita selesaikan, maka kita dapat solusi untuk X1, X2, C1 sama C2 yang kita bisa tuliskan kembali dari rumus 2 point-nya itu menjadi seperti ini. Jadi ini adalah X1, ini adalah X2, C1, ini C2, dan ini adalah C1. Seperti itu. Nah, misalkan kita punya higher order ya, kita punya order yang lebih tinggi. Misal kita maksudnya higher order di sini kita akan melakukan Gauss quadrature integral untuk n titik, maka rumusnya jadi seperti ini. Maaf, seperti ini. Nah, dari sini kita bisa amati bahwa dia ini adalah sebuah linear combination dari konstanta C dan juga fungsi dengan argumen X1. Oke, dalam kata lain kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ini bakal sangat membantu dalam pengerjaan soal karena udah ada tabelnya. Udah ada tabelnya yang akan mempermudah kita untuk mengerjakan suatu soal nantinya. Nah, tapi di sini ada syaratnya bahwa dia batasnya itu harus min 1 dan juga 1. Seperti itu. Untuk mengubah dari sebuah fungsi dengan batas AB ke 1 min 1 akan saya jelaskan nanti ketika contoh soal. Seperti itu. Nah, oke. Jadi Gauss quadrature bisa disebut sebagai weight sum atau kombinasi linear atau linear combination dari fungsi gx
yang dengan argumen not xi dan ada weight-nya itu ci, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke soal. Oke, untuk contoh soalnya di sini kita akan mengaproksimasi nilai dari integral dengan batas bawah 0,2 sampai 2,2 dari fungsi x e pangkat x dx. Seperti itu. Dengan menggunakan two-point Gauss quadrature. Oke. Nah, ini karena fungsinya dia itu belum berbentuk dari min 1 sampai 1 seperti ini, kita perlu mengubahnya terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus ubah dari batas AB fx dx itu kita ubah jadi min 1 sampai 1 gx dx agar bisa menggunakan tabel seperti itu. Oke, untuk rumus pengubahnya itu seperti ini. Jadi bisa langsung aja kita masukin. Jadi dia kan batas 0,2 sampai 2,2 fx dx kita ubah menjadi 1 min 1, langsung masukin aja 2,2 min 0,2 per 2x ditambah 2,2 plus 0,2 per 2 b min a per 2 dx. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi, ini kan 2 ya, di 1 x plus 2,4 bagi 2, 1,2. Ini juga hasilnya 1, udah sudah dx seperti ini. Nah, kita udah mengubah bentuknya jadi batas min 1 sampai 1. Langsung saja kita aproksimasi dengan cara kita lihat tabel gitu. Nah, di sini kita akan aproksimasi dia jadi C1 fx1 plus 1,2 ditambah C2 fx2 plus 1,2 karena kita menggunakan 2 point. Jadi kita cuma butuh C1 dan C2 aja. Nah, langsung aja kita lanjutkan. Di sini C1-nya adalah 1 karena 2 point sangat-sangat straightforward, dan X1-nya adalah 0, minus 0,5 0,5775 7735 plus 1,2 plus 1 F ini plus ya 0,57735 plus 1,2 seperti ini. Lalu bisa kita tuliskan berarti dia F dari 0,62265 ditambah F 1,774. Nah, berarti ini dia 0,62265 pangkat 0,62265 ditambah 1,7774 pangkat 1,7774 seperti ini, yang kalau kita hitung dia hasilnya 1,1605 ditambah 10,512. Oke, seperti itu
yang kalau kita hitung hasilnya adalah 11,672 yang artinya jawabannya adalah A. Oke, untuk bagian soalnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya.